untuk keselamatan diri kita. Memang untuk keselamatan diri kita, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang begitu aturannya. Ketika kita mengalami sesuatu musibah apapun, maka kita kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita kembali kepada Allah. Ketika kita mempunyai masalah stres, sumpek, apalah, kita kembali kepada Allah. Tapi ketika kita itu selesai dari ini semua, kita menjauh lagi dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini kan berarti tujuannya cuma itu aja. Kalau kita memang betul-betul ikhlas yang 100%, maka kondisi apapun tetap kita takwa kepada Allah. Tetap kita taat kepada Allah. Fis sirri wal alan. Di apapun kondisinya, takwa kita kepada Allah tidak akan berubah. Ini orang yang ikhlasnya 100%. Tanpa maksud apapun, hanya karena semata-mata murni kepada Allah. Apakah kita melakukan amaliyah mendekatkan diri kepada Allah dengan maksud tadi itu ya? Ingin sembuh, ingin bebas dari penyakit, ingin begini-begitu. Apakah itu tidak ikhlas? Itu ikhlas, cuman derajatnya masih rendah dibanding orang yang tanpa pamrih. Dan ketika kita melakukan amaliyah-amaliyah itu tadi secara zahir, belum tentu juga kita terbebas dari riya. Jarang, maka itu dikatakan jarang atau sangat susah, sangat sukar, sangat sulit orang yang berikhlas dengan amaliyahnya dia, melakukan keikhlasan di amaliyahnya dia. Wa huwa qalil wujud, sedikit. Nah, orang yang ikhlas yang seperti itu sedikit. Li'anna aktar amal birla takhlu an syai'in minal hawa. Karena amal-amal kebaikan itu tidak kosong atau tidak akan bersih dari hawa. Dalam arti hawa pasti ada usaha hawa itu untuk mempengaruhi amaliyah yang kita lakukan. Entah itu kebanggaan, ada rasa kagum kepada diri, rasa ternyata saya bisa seperti ini. Ternyata aku bisa menghatamkan Quran. Ternyata aku bisa membaca istighosah. Menumbuhkan atau memunculkan percikan-percikan yang kalau kita tidak hati-hati kita tangkap dengan jiwa kita, dan kemudian muncullah ujub. Iya. Hebat ternyata anak ini bisa baca Quran sampai khatam, luar biasa berarti aku ini. Ujub. Jadi setiap amal kebaikan itu tidak lolos dari usaha hawa untuk menjadikan amaliyah kita itu menjadi amal dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa enggala, walaupun sedikit pengaruh dari hawa, walaupun sedikit, kadang-kadang ada. Kecuali betul-betul orang yang memang betul-betul dia ini orang yang hebat, dalam arti dia ini orang-orang yang paham permainan hawa, dan dia orang-orang yang tidak bisa dipengaruhi oleh hawa karena dia orang-orang yang berilmu. Ilmu dalam hal ini yang sudah sering kita bahas, ilmu macam-macam, ilmu fikih, tasawuf, tauhidnya. Ilmu-ilmu ini mengakibatkan kita menjadi waspada dan memahami ada yang salah ketika di hati kita mulai muncul bisikan-bisikan tersebut. Pekerja mesin misal, bengkel atau mekanik pabrik mesin atau pabrik apalah, otomotif mungkin ya, otomotif, atau programmer komputer. Ketika dia melihat satu komputer atau dia melihat satu mesin dan ternyata ada kekeliruan di mesin tersebut, kalau dia jeli, maka dia langsung memahami, oh jangan, ini bahaya, ada kerusakan sedikit.
Misalkan ini ada bug ini kalau di programmer, ini ada bug. Bahaya ini. Bug ini kalau kebuka bisa begini begitu. Walaupun cuma satu bugnya cuma bahaya. Karena ini vital. Arahnya ke root atau ini itu. Dia dari mana memahaminya ini? Dari ilmu. Sebelumnya dia belajar ini, belajar itu, belajar teknik mesin, belajar programmer, belajar program, dan lain sebagainya, hingga dia mengetahui sekecil apapun. Tapi ini juga dibutuhkan keawasan dan kejelian dan kesadaran. Ada orang yang punya ilmu juga sebetulnya, dia paham harusnya, cuman dia terlewatkan begitu saja karena terlalu khafa, terlalu samar. Kenapa? Karena ketidakjeliannya dia. Makanya kembali ke diri kita masing-masing. Hawa nafsu ini mempengaruhi kita ini dengan terang-terangan dan juga dengan samar. Yang terang-terangan mungkin dengan mudah kita ketahui, tapi dengan samar ini yang kita kadang-kadang terlewatkan begitu saja walaupun kita sudah punya ilmu. Apalagi yang namanya ilmu. Apalagi yang namanya ilmu. Kemudian walakin insan qad la yahis bihil khafai. Manusia itu tidak sadar, tidak merasakan kehadiran hawa atau pengaruhnya hawa itu ketika dia melakukan amal kebaikan karena saking samarnya hawa ini tadi. Dan ini amal-amal yang ikhlas dari segala hal. Kalau ini terjadi, jadi ketika kita melakukan amalia dengan keikhlasan 100% murni dari segala perbuatan kita ya, maka walladzi yasil ila rabbi ta'ala bisur'ah, maka itu bisa menyambungkan atau bisa membawa kita atau mengangkat derajat kita di sisi Allah dengan sangat cepat. Jalan pintas. Kalau kita bicara jalan pintas yang lain, sebetulnya lakukan amalia ini semuanya dengan keikhlasan 100%. Maka lebih cepat daripada kalau kita masih kadar keikhlasannya sekian persen. Dan wahwal ladzi yakhruqul hujub, bisa merusak hijab antara kita dengan Allah. Ini hijabnya luar biasa, hingga kita ini susah untuk mendapatkan karunia ma'rifat. Kenapa? Karena banyak hijab. Ada yang hijabnya itu pelaksana seperti beton yang susah untuk dihancurkan, susah untuk dibongkar kecuali dengan sekuat tenaga, dengan kegigihan dan kesungguhan. Ada yang seperti sarang laba-laba, dengan mudah dia sibakkan buka itu. Cuman kadang-kadang orang yang hijabnya itu cuman seperti sarang laba-laba atau triplek lah atau kertas, itu dia terlena dan tidak menyadari bahwa hijabnya itu cuma segitu toh, hingga dia nyenteng loh. Dan orang yang hijabnya itu sampai beton-betonan itu menyadarinya dan dia berusaha dengan keras. Kadang-kadang terbalik. Padahal harusnya orang-orang itu, orang-orang yang hijabnya ini ringan, dengan sekali gerakan terbuka gitu ya. Kalau bahasa kita bahasa lebih mudah. Tapi orang-orang yang hijabnya itu sampai beton-betonan itu butuh tenaga, butuh macam-macam lah. Tapi ternyata lebih semangat dan lebih sadar orang-orang yang hijabnya lebih gede ini tadi, daripada yang hijabnya cuma tipis. Kenapa ini terjadi? Kembali lagi, ini hawa nafsu. Jadi hebatnya hawa nafsu ini yang Allah ciptakan dengan keunikan dan keluar biasaan, hingga kita melakukan amaliyah kebaikan tapi ternyata itu justru menghancurkan dan menjauhkan kita dari Allah SWT. Maka itu kita harus hati-hati dalam segala hal. Fa'adar amal khalis min sa'il wujuh walladhi yasil rabbi ta'ala bisur'ati wa huwa alladhi yakhruj hujuba li'anna sayyidul amal wa ruh. Wa hadal amal huwa alladhi qad umila fi naw'in mujahadati masyaqqah. Ini caranya seperti gimana, nanti ini pembahasannya selanjutnya. Jadi ini intinya keikhlasan itu adalah sayyidul a'mal atau rohnya amal. Ya, amal kita mungkin sering pernah
kita pelajari di pengajian-pengajian seperti sulam dan lain sebagainya. Al-Walid juga Al-Habib Ali sering juga menyampaikan ada syarat sah dan banyak orang yang melupakan syurut qabul ibadah. Syarat diterimanya ibadah, dan syarat diterimanya ibadah ini batiniah. Dan ini kadang banyak dilewatkan atau terlewatkan, atau orang terlena atau nggak sadar. Kenapa penting? Amaliyah yang sah belum tentu diterima. Amaliyah yang diterima pasti dari hasil yang sah. Ini kalau orang tersebut kajiannya hanya tasawuf saja, maka dia hanya satu sisi, yaitu amal yang penting ikhlas, amal yang penting diterima, walaupun tidak sah. Salah. Kalau kita kajinya tasawuf dan fikih, maka amal yang diterima adalah hasil dari amal yang sah. Tapi dari sudut pandang tasawuf lagi, kalau amal itu sah belum tentu diterima. Jadi amal sah belum tentu diterima. Amal diterima pasti hasil dari amal yang sah. Nah, salah satu pokok syurut qabul ibadah ini salah satunya adalah ikhlas ini. Al-ikhlas al-amal li ajlillah. Jadi mengamalkan segala sesuatu karena Allah, dan itu ada beberapa tingkatan, dan juga sudah kita bahas tadi, ada yang murni, ada yang karena maksud dan tujuan duniawi, maksud dan tujuan karena diri kita, tapi tetap dinamakan ikhlas. Ente apa saiki kok bocor rotipan? Anu di corona. Ikhlas? Iya. Di corona aku njaluk nang Gusti Allah dengan tawasul rotipan. Apakah ini ikhlas? Iya. Tapi derajat yang di bawah tadi itu. Tapi tetap dinamakan ikhlas. Dan wajar. Tapi maksud anak tadi yang kembali ke pertama tadi, kalau wabah ini selesai, rotibnya juga jangan selesai. Tetap kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah walaupun pemicunya sudah hilang. Kalau misalkan kita pemicunya hilang kemudian kita berhenti beribadah kepada Allah, ya keikhlasan kita hilang lagi. Insya Allah kita akan lanjutkan Senin yang akan datang. Semoga bermanfaat. Amin amin ya Allah. Amin.